cerita keagungan Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC, saya akan mengabarkan firman Tuhan pada saudara. Saat ini saya akan memberikan satu tema mengenai pengadilan kursi Kristus yang ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Dan pengadilan kursi Kristus itu nantinya akan dilaksanakan di Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Pengadilan kursi Kristus yang digambarkan dengan perjamuan malam kawin anak domba, itu di dalamnya tidak ada suasana yang mengerikan. Di dalamnya tidak ada ancaman hukuman. Tetapi pengadilan kursi Kristus itu lebih tepat, seperti bahasa aslinya itu disebut sebagai Bema Kristus. Bema itu merupakan satu hakim pertandingan, satu platform yang di sana menyediakan penghargaan kepada orang yang menang di dalam perlombaan. Jadi di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9, pengadilan kursi Kristus itu dijalankan bukan dengan suasana yang mengerikan. Tidak ada gambaran-gambaran mengerikan. Jadi itu bukan untuk menentukan orang itu masuk neraka atau tidak. Bukan di sana. Bukan di pengadilan kursi Kristus. Melainkan kalau menentukan seseorang itu masuk ke neraka, itu di pengadilan tahta putih yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang selanjutnya. Saudara, kita akan coba membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Coba dibaca, Pak Nendra. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, tahta pengadilan Kristus. Terus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. amin. Saudaraku, jadi orang Kristen itu memang ada yang perbuatannya sudah baik, benar, kudus. Tetapi orang Kristen yang kadar kekristenannya itu kanak-kanak, atau di dalam Wahyu pasal 11 itu disebut sebagai orang Kristen dalaman, itu masih ada yang perbuatannya itu jahat. Tetapi karena dia bertobat, dia menjunjung tinggi korban Kristus, akhirnya dia masuk ke dalam Bema Kristus. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk diampuni dosa-dosanya, kemudian menempati satu bagian di dalam kerajaan surga, yang tentunya kalau perbuatannya tidak baik, ya tentunya itu pelataran, saudaraku. Jadi saudara, yang disebut juga di dalam Roma pasal 14 ayat 10 sampai 12, bisa saudara baca juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Jadi beda ya dengan pengadilan tahta putih di Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 15. Nah, kalau pengadilan tahta putih itu di sana untuk menentukan seseorang itu masuk ke neraka, saudaraku. Tetapi pengadilan kursi Kristus itu disebut juga Bema. Bema itu merupakan satu tempat di mana peserta atau pelomba itu bersaing. Kemudian di Bema Kristus itu mereka akan diberi satu penghargaan, memperebutkan satu hadiah. Pemenang dari satu acara lomba tertentu yang mengikuti aturan-aturan yang dipimpin oleh semacam juri dalam sebuah platform atau panggung, itu yang disebut Bema. Jadi Bema itu di sana tidak ada orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam perjamuan malam kawin anak domba yang ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9, itu tidak ada orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ketika Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu nanti terjadi, nanti Tuhan akan memberikan ganjaran. Tuhan akan memberikan penghargaan di Bema Kristus tadi. Orang yang mencapai ruang Maha Kudus
Tentunya saudaraku, ini menempati kedudukan yang tertinggi. Kemudian orang-orang yang mencapai ruang kudus itu menempati tempat-tempat khusus. Di ruang kudus itu ada meja roti sajian, ada pelita emas, ada mezbah dupa. Saudaraku, di kerajaan surga pun ada tempat-tempat seperti itu, saudaraku. Kemudian di dalam Bema Kristus itu juga ada yang nanti sebagai orang-orang yang di pelataran bait suci Allah. Kalau di dalam bahasa Wahyu pasal 19, mereka itu orang yang diundang masuk ke dalam perjamuan malam kawin anak domba. Kalau yang mengundang tentunya mempelai pria, Tuhan Yesus Kristus, dan mempelai wanitanya. Gereja-gereja yang mencapai rohani tertentu, yang ketika dilakukan pengukuran di Wahyu pasal 11, itu jemaat-jemaat itu memenuhi ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan, mereka akan masuk ke dalam pengungsian, saudaraku. Ini yang ruang kudus. Kemudian yang ruang maha kudus itu akan masuk di dalam satu acara besar yang namanya harpazo, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, jadi yang disebut dengan bema atau perjamuan malam kawin anak domba, jadi bahasanya itu sangat indah ya. Pengadilan kursi Kristus itu bukan digambarkan seperti pengadilan yang mengerikan, yang angker begitu. Ada hakimnya, kemudian yang satu diseret ke neraka, yang satu diseret dibawa ke surga. Tidak ada suasana seperti itu di dalam perjamuan kawin anak domba Wahyu pasal 19 ayat 6 dan 9 itu. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu tidak langsung memasukkan orang ke dalam neraka, tetapi ada yang dimasukkan, yaitu dua oknum. Kalau sudah baca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang terakhir, itu orang yang masuk ke dalam neraka pertama kali adalah antikris dan nabi palsu. Binatang itu dan nabinya ditangkap, kemudian langsung dilemparkan hidup-hidup ke dalam neraka kekal. Jadi yang masuk ke neraka kekal pertama itu adalah antikris dan nabi palsu ya. Saat ini belum ada yang di neraka ya, saudaraku. Ingat baik-baik hal itu. Yang masuk pertama ke neraka itu adalah antikris dan nabi palsu. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat-ayat yang terakhir. Saudara, jadi saudaraku, di dalam pengadilan kursi Kristus, di dalam perjamuan malam kawin anak domba, itu ibarat gitu, dalam perlombaan, pemenang suatu acara tertentu itu kemudian mereka mendapatkan satu penghargaan. Bema Kristus ini tidak ada kaitannya dengan hukuman. Jadi orang yang dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu mereka nggak dihukum, saudaraku, tetapi akan mendapatkan penghargaan. Yang bangkit di sana siapa, saudaraku? Di antaranya Daniel. Daniel 12 ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa Daniel akan dibangkitkan di akhir zaman untuk memperoleh mahkota, memperoleh hadiah yang merupakan bagiannya. Demikian pula orang-orang mati yang di dalam kebenaran, jajaran para nabi, jajaran murid-murid Yesus atau rasul-rasul Kristus di kegerakan hujan awal, kemudian bapak-bapak gereja, orang-orang kudus masa lalu, saudaraku, pendahulu gereja, bapak-bapak gereja kita, mereka, saudaraku, dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, jadi kebangkitan itu serempak, tidak sendiri-sendiri. Saudaraku, mungkin nenek saudara, wah nenekku mau bangkit. Saudaraku tidak bisa hal seperti itu. Kakek saudara mau bangkit, saudaraku mungkin besok atau lusa, tidak bisa. Mereka bangkitnya itu tertib di akhir zaman, ketika Daniel dibangkitkan, ketika para nabi dibangkitkan. Saudara, kalaupun saudara mungkin bertemu dengan mereka, itu bisanya di dalam mimpi atau di alam makrifat, saudara baru bisa melihat kondisi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam bema Kristus ini
tidak ada kaitannya dengan hukuman. Di dalam perjamuan malam kawin anak domba itu tidak ada kaitannya dengan hukuman, sebab semua adalah pelomba atau orang benar. Pada saat bema digelar, pada saat Tuhan Yesus Kristus datang dan orang mati dibangkitkan, itu semua orang benar yang dibangkitkan saat Tuhan Yesus Kristus datang. Pada saat bema digelar, maka ditentukan penghargaan atau kedudukan untuk masing-masing jemaat. Oh, ini pelataran, karena dahulu Kristen tapi masih suka mabuk-mabukan, masih berbuat jahat. Makanya tadi ditulis di ayat ya. Coba dibaca ulang 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Jadi yang dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus Kristus datang itu orang Kristen, meskipun orang Kristen yang ada di halaman imannya itu masih begitu dangkal ya saudaraku. Mereka Kristen tapi ada berbuat buruknya masih ada saudaraku, baik ataupun jahat masih ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam bema Kristus itu tidak ada kaitannya dengan hukuman kekal, sebab semua adalah pelomba, semua adalah orang benar yang ada di bema Kristus itu. Pada saat bema digelar, maka ditentukanlah penghargaan masing-masing jemaat. Yang masih jahat-jahatan tadi ya, mungkin penjaga pintu gerbang itu saudaraku, di paling luar saudaraku. Kemudian yang agak baik itu di dalam saudaraku, di dalam pelataran bait suci. Yang kemudian lebih baik lagi, posisinya lebih naik lagi, kemudian lebih naik lagi, dikuduskan, diurapi Roh Kudus, itu di pintu kemah. Kemudian orang itu penuh dengan firman. Nah, dia mungkin di meja roti sajian seperti 24 tua-tua di dalam Wahyu pasal yang keempat. Kemudian orang yang dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, mereka di jajaran pelita emas. Kemudian orang yang meninggal tetapi imannya sudah memiliki mezbah dupa, saat-saat kudus, saat-saat teduh untuk Tuhan, memiliki waktu-waktu menyembah kepada Tuhan, mereka mati saudaraku. Kemudian mereka berada di posisi mezbah dupa ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi seperti itu. Dan kemudian orang yang di akhir zaman, baik yang harpaso maupun yang diungsikan di padang belantara pengungsian, itu rohaninya sudah mencapai tingkat yang terukur, yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, jadi saya beritahu saudara juga bahwa mempelai yang diungsikan di Wahyu pasal yang ke-12 dan juga anak laki-laki yang dilahirkan oleh mempelai wanita oleh gereja akhir zaman tersebut. Jadi Wahyu pasal 12 itu kan ada dua pihak ya saudaraku. Yang pertama, pihak perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Ini perempuan itu kemudian diungsikan saudaraku. Kemudian yang kedua, ini pihak anak laki-laki yang dilahirkan kemudian langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Saya gambarkan ini seperti halnya juga Musa dan Yokebed. Musa itu anak laki-lakinya, Yokebed itu mamanya. Saudaraku, rohaninya bagus mana kira-kira? Saudara pikir sendiri, mohon hikmat. Kemudian ini saya gambarkan juga seperti Tuhan Yesus dan Maria. Ini kira-kira rohaninya tinggi mana, saudaraku? Nah, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu posisinya seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka nanti akan mencapai ruang Maha Kudus, tetapi hanya memiliki jarak waktu yang berbeda. Nah, jadi ketika anak laki-laki itu dilahirkan, saudaraku, dibawa kepada Allah dan ketahtanya, kemudian ada juga saudaraku wanita yang dibawa ke padang belantara pengungsian, itu sebetulnya dua-duanya akan mencapai ruang Maha Kudus, tetapi hanya ada jeda waktu. Jeda waktunya adalah 1260 hari.
Kalau anak laki-laki itu begitu dilahirkan karena rohaninya sudah mencapai ruang Maha Kudus, maka dia dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, tetapi saudaraku beda dengan wanita yang melahirkan itu, saudaraku. Itu masih ada jeda waktu untuk bisa mencapai ruang Maha Kudus itu selama 1260 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini sesuatu yang begitu dahsyat, rahasia yang luar biasa. Saudara, jadi saya ulangi lagi, bema Kristus ini tidak ada kaitannya dengan hukuman, sebab semua adalah pelomba, semua adalah orang benar. Pada saat bema digelar, maka ditentukan penghargaan untuk masing-masing jemaat. Di sanalah orang-orang kudus dari segala zaman itu mendapatkan penghargaan. Saudara, bahasa pengadilan kursi Kristus ini dibahasakan sebagai perjamuan kawin. Artinya tidak ada sesuatu yang mengerikan. Semua sukacita di dalam posisinya masing-masing. Jadi di dalam perjamuan malam kawin anak domba itu tidak ada bayang-bayang maut. Mereka sudah pasti, saudaraku, masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka pasti akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, ya saudaraku. Sekarang kita akan membaca kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Dibaca Pak Nindra. Perjamuan kawin anak domba. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Ayat 6 sampai 8 ini adalah pihak pengundang, saudaraku, pihak mempelai pria anak domba dan pengantinnya yang sudah siap sedia. Ini pihak pengundang, saudaraku. Namanya jadi manten itu pasti jadwalnya pasti, saudaraku. Jadi nanti setelah kitab Wahyu pasal 12 itu digenapi, saudara mendadak melihat ada orang-orang yang harpaso atau diungsikan. Saudara, itu berarti waktu pernikahan anak domba itu sudah bisa ditentukan. Saudaraku, sudah bisa ditentukan. Baik orang yang diungsikan maupun orang yang harpaso sudah ngerti. Bahkan orang yang tertinggal pun ngerti. Iblis pun ngerti. Saudaraku, setelah Wahyu 12 itu digenapi, iblis itu ngerti. Karena waktunya sudah dekat, ditulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat-ayat terakhir ketika iblis itu berperang melawan malaikat Mikael, kemudian iblis dicampakkan ke bawah, dicampakkan ke bumi, merajalela di bumi, menimbulkan masa antikris. Iblis itu berkata, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah dekat. Saudaraku, jadi setelah Wahyu pasal 12 itu digenapi, mungkin saudara mendadak melihat orang-orang yang harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, jemaat-jemaat yang dilahirkan gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara melihat orang-orang yang diungsikan, tiba-tiba teman atau karib saudara atau keluarga saudara tiba-tiba menghilang, diungsikan oleh Tuhan. Saudaraku, maka masa antikris itu, saudaraku, sudah kemudian akan terjadi. Dan saat perjamuan malam kawin anak domba itu juga waktunya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi yang menjadi tolak ukur dari nanti kapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu kalau saudara sudah melihat orang-orang, ada yang harpaso, ada yang diungsikan, maka saat perjamuan malam kawin anak domba atau kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Tetapi kalau saudara melihat, saudara tahu, itu berarti saudara termasuk orang Kristen yang tertinggal. Saudaraku, nah saudara
Yang saya harapkan adalah saudara menjadi orang-orang yang diungsikan atau harpaso kalau lebih utamanya. Tetapi paling tidak saudara menjadi orang-orang yang diungsikan. Saudara, jadi setelah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-14 itu digenapi, maka saat perjamuan malam kawin anak domba itu waktunya sudah ngerti semuanya, saudaraku. Karena namanya acara perjamuan malam kawin itu sesuatu yang pasti diketahui baik oleh mempelai pria, mempelai wanita maupun undangan, saudaraku. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu nggak usah saudara tanya saat ini, karena mengenai hari dan waktu itu nanti akan berjalan sendiri. Ketika saudara nanti menjumpai satu waktu di mana ada orang-orang yang mendadak harpaso dibawa kepada Allah dan ketatannya atau diungsikan theogo, saudara, pada saat itulah saudara akan ngerti bahwa perjamuan malam kawin anak domba, bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu tinggal 1260 hari lagi. Saudaraku, namanya saat perjamuan kawin itu saat yang bisa diketahui ketika memang sudah acaranya itu pasti, saudaraku. Jadi acara pernikahan itu sesuatu yang acaranya itu pasti, saudaraku, dan nanti akan ketahuan ketika nanti mendadak ada orang yang harpaso, ketika mendadak ada orang yang diungsikan, dan saudara ketinggal. Kalau saudara tidak ikut diangkat atau diungsikan, itu artinya saudaraku, saudara tertinggal. Kalau saudara melihat tetapi saudara tidak ikut diungsikan atau harpaso, itu artinya saudara ketinggal. Dan saudara masuk di masa antikris yang Alkitab mencatat masa antikris itu lamanya adalah 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan. 5 kali Alkitab menulis, saudaraku. Jadi antikris itu bukan 7 tahun tetapi 3,5 tahun. Dibaca ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Saudaraku, jadi ini yang disebut berbahagialah mereka yang diundang. Kalau yang diundang itu tentunya bukan mempelai, ya saudaraku. Ini bukan mempelai, ini orang-orang undangan. Orang-orang undangan itu siapa? Mereka yang mati di dalam kebenaran, mereka yang mati di dalam kekudusan sejak awal zaman sampai akhir zaman, itu orang-orang undangan, saudaraku. Jadi saudara harap mengerti ya, kalau yang menjadi mempelai itu tidak meninggal sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 51, 52 dan selanjutnya itu, saudaraku, kalau yang menjadi mempelai itu orang yang tidak meninggal sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, siapa toh generasi pemenang abadi itu? Generasi pemenang abadi itu adalah orang-orang yang bisa membuktikan bahwa dirinya hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itulah generasi pemenang abadi, dan kita berdoa, kita berharap itu merupakan zaman kita. Generasi pemenang abadi itu kita berdoa supaya itu terjadi di zaman kita, sehingga kita dijaga oleh Tuhan, tubuh jiwa roh kita diselamatkan oleh Tuhan, masuk kepada pengungsian minimal, atau kalau bisa ya saudara harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi di sini yang disebut sebagai orang yang diundang itu adalah orang-orang yang meninggal, ya. Kalau namanya orang meninggal itu orang yang nggak jadi pengantin, saudaraku. Mau jadi pengantin meninggal itu bukan pengantin, saudaraku. Yang jadi pengantin itu orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, saudaraku. Sama-sama sempurna dengan yang di bawah harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, cuma beda waktu saja, saudaraku. Hal ini untuk menggenapi rencana Tuhan, yang harpaso itu karena akan dibentuk menjadi pasukan Tuhan untuk menghakimi bumi, seperti tertulis dalam Yudas 1 ayat yang ke-14, seperti tertulis di dalam kitab Musa bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudus untuk menghakimi bumi.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.